Ya, Mbak. wabarakatuh. Ya, Teman-teman, kita kan ada tugas ya untuk nge-recap suatu video, kemudian memasukkan unsur core values ASN dari video tersebut. Nanti di sini kita udah diskusi juga tadi pagi, kita sudah memutuskan videonya yaitu tentang pembuatan Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Yang videonya sudah kita cantumkan juga linknya di makalah nanti ya. Terus untuk mempermudah nanti kita pembagian tugas yang pertama itu tentang berakhlak, berorientasi pelayanan dan akuntabel itu nanti sama Mbak Nisa. Terus yang selanjutnya itu kompeten sama harmonis sama Mbak Wafa. Yang terakhir tentang loyal, adaptif, sama kolaboratif itu nanti dibahas sama saya ya Mbak, biar lebih gampang pembagiannya dan lebih cepat juga pengerjaannya. Sama nanti kayaknya kita perlu bahas juga nih Mbak, buat presentasinya yang mau bikin PPT sama yang mau menampilkan siapa ya? boleh bikin PPT saya, terus yang mau menampilkan Mbak Wafa boleh. Gimana Mbak Wafa? Gimana Mbak? Ya udah nggak apa-apa kan. Oke. Berarti nanti paling Mbak Nisa nanti ngerangkum dari ini aja sih ya, yang makalah kita itu poin-poinnya kayak gimana. Slide-nya juga kayaknya nggak perlu terlalu banyak. Ada timing nggak sih nanti pas kita pembahasan presentasi itu? Berapa menitnya? Ya. Enggak kan? Ada sih Ada ya? kayaknya. Biar nanti menyesuaikan jumlah slide sama waktu yang dikasihnya. Udah mungkin kita tonton videonya dulu kali ya Mbak ya. Boleh. Nonton Share screen. videonya. Udah kelihatan belum? Udah muncul. Suaranya. Belum muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selama ini penerimaan pajak kendaraan bermotor kepada Provinsi Jawa Barat kurang optimal karena masyarakat merasa repot, harus datang secara fisik, harus datang ke kantor. Namun saat ini tidak lagi karena kami punya inovasi yaitu Sambara Samsat Mobile Jawa Barat. Jadi kita mendekatkan diri pelayanan ini kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat biasanya jual beli online, kita ada Sambara di Tokopedia, kita ada juga di Bukalapak, dan unicorn lain. Masyarakat merasa nyamannya ke minimarket, kita juga hadir Sambara di minimarket. Dengan kombinasi ini, kami bisa meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan berlipat. Nah inilah sebuah inovasi baru di era pasca COVID pun terasa relevansinya, yaitu negara yang mendatangi masyarakat, bukan masyarakat yang mendatangi. Ada sedikit hadiah pantun, pakai masker demi kesehatan, bersama kita akan juara. Bayar pajak kendaraan tahunan makin cepat via Sambara. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di Indonesia. Inovasi layanan Samsat, bayar pajak kendaraan tahunan, gak perlu antri dan gak bikin ribet. Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat, adalah sebuah wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalin kerjasama dengan tim pembina Samsat Jawa Barat. Komitmen bersama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah, dan Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan prima pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat Jawa Barat. Dulu saya setiap bayar pajak harus antri di kantor Samsat. Sekarang ada inovasi layanan terbaru dari Bapenda Jabar. Ada Sambara, bayar pajak bisa di mana saja dan kapan saja. Melalui inovasi ini, masyarakat bisa mengakses aplikasi dengan cepat dan mudah, serta melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan tahunan secara online. Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara
merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan berupa aplikasi smartphone berbasis Android. Dengan hadirnya Sambara, wajib pajak dapat mengakses layanan pembayaran pajak tahunan di mana saja dan kapan saja. Saat berada di rumah, sambil bekerja di kantor, sambil berolahraga, dan sedang melaksanakan aktivitas lainnya. Bahkan di luar negeri sekalipun, wajib pajak masih dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan. Fitur aplikasi Sambara salah satunya adalah berisi informasi dan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Dengan aplikasi Sambara, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online untuk memperoleh kode bayar, hingga melakukan pembayaran. Dan bila hendak melaporkan kendaraan yang sudah dijual, wajib pajak dapat melakukan update status kepemilikan dan pengaduan melalui aplikasi Sambara. Kita cuman daftar online di Sambara, jadi ke sini tinggal menukarkan di e-Samsat aja, langsung kita pengesahan. Inovasi layanan Samsat Jabar serta Bapeda Jabar sangat memudahkan untuk masyarakat luas. Saya biasanya ngurus pajak mobil motor adalah tiap tahun sendiri, dan saya merasakan sekali ada perubahannya dari 10 tahun sampai sekarang jauh lebih bagus, sehingga dalam waktunya juga bisa cepat. Sekarang bayar pajak bisa lebih mudah dengan Sambara. Terima kasih atas perkembangan ini. Membayar pajak tahunan tidak perlu datang ke Samsat. Gunakan aplikasi Sambara. Sambara membuat Samsat semakin dekat, kemudahan dalam genggaman. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Keren ya. Gila. Ya, sebenarnya tadi kan kita ada beberapa kandidat video ya, nggak cuma ini, tapi ada yang tentang pelayanan di rumah sakit, terus pelayanan di Disduk Capil juga. Cuman kayaknya yang paling mencakup hampir semua core values ASN itu adanya di video ini ya. Ya. Terus pelayanannya juga positif ya. Jadi kita tuh kayak bisa inovasi juga ke program yang ini. Kalau di video tadi kan Sambara ini kan aplikasi ya, merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Jadi ini memudahkan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari core value-nya ini memenuhi nilai berorientasi pelayanan, kalau menurut saya masuk ya, akuntabel juga. Jadi kan biasanya kita nih kalau misalnya bayar pajak itu harus datang ke Samsat, harus antri, menghamburkan tenaga juga, terus makan waktu lama. Sementara ketika ada aplikasi ini, jadi kayak gampang aja gitu, mau dimanapun kita lagi berada, kita bisa bayar pajak saat itu juga, ya nggak sih? Misal nih Mbak Wafa kan Jawa Barat ya, KTP-nya. Ya nggak Mbak? Maaf. Ya kan ini studi kasus aja gitu. Ya, ambilnya betul. Misalnya Mbak Wafa kan Mbak plat nomor kendaraannya D, berarti kan nggak mesti Mbak Wafa ini datang ke Bandung kan buat bayar pajak. Betul. Sambara aja. Sambara ini sangat memenuhi core value berorientasi pelayanan yang memudahkan gitu loh. Iya. Kalau dari segi kompeten sama harmonisnya itu gimana ya Mbak Wafa ya? Dari hasil pengamatan Mbak Wafa sendiri. Kalau dari segi kompetensi bermanfaat buat memudahkan masyarakat. Jadi benar-benar kompetensinya itu bermanfaat untuk berinovasi kayak gitu. Kalau misalnya dari harmoni, karena berdasarkan keluhan masyarakat yang ribet harus langsung
Jadi Suaranya putus-putus, Mbak. terus langsung. Jadi ketika bayar pajak, ketika masyarakat datang ke Samsat itu kan nggak. Halo. Udah Di ya? sini emang lagi hujan, Mbak, di Ciracas, Kalau jadi sinyalnya agak. Oh, pantesan. Iya, kalau misalnya dari segi value harmonis, itu kerja antara pelayanan. Nah, disitulah ketika pemerintah membuat aplikasi itu pun secara tidak langsung kan suasana harmonis. Nggak ada suaranya ya, Mbak. Iya. Terakhir saya bicara putus. Cara apa? Ya udah, saya lanjutkan nggak apa-apa ya, Mbak ya. Ke poin-poin selanjutnya ya. Silakan. Yang dari segi loyalnya sendiri itu kan bentuk dedikasi ya. Di sini aplikasinya itu bentuk dedikasi dari pemerintah Jawa Barat untuk memberikan kemudahan ke masyarakatnya. Terus dari segi adaptif juga, ini salah satu adaptasinya pemerintah yang mereka tuh ngasih pelayanannya itu secara digital. Jadi mendigitalisasi program-program pelayanan mereka, nggak harus secara tatap muka langsung. Dan dari segi kolaboratifnya sendiri itu merupakan bentuk kolaborasi dari pemerintahan Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah ya, sama Samsat dan juga sama Jasara Harja, karena komponen pembayarannya itu salah satunya adalah pembayaran untuk Jasara Harja itu sendiri. Itu sih, jadi cukup mencakup semuanya di video ini ya. Iya, benar-benar. Ada yang perlu kita tambahin lagi nggak ya nanti di videonya, atau udah ini aja? Kalau akuntabel tadi udah belum sih? Akuntabel udah. Jadi kan akuntabel itu ada beberapa aspek ya. Pertama itu kan akuntabel adalah sebuah hubungan antara dua pihak, individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Terus akuntabel ini berorientasi pada hasil. Jadi perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif ini dapat terlihat dari adanya si aplikasi Sambara ini. Jadi kan pemerintah jadi lebih inovatif, terus juga bertanggung jawab kan. Terus juga akuntabilitas ini memperbaiki kinerja. Jadi yang dulunya itu bayar pajak ribet banget kan, mesti harus datang ke Samsat, mesti antri. Terus di sini kinerja ASN ini diperbaiki dan memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa secara daring atau melalui kemudahan teknologi seperti itu, Mbak Wafa. Ya, ini juga tambahan nilai kompetensi kalau menurut saya ya. Jadi akhirnya aplikasi Sambara ini kan sebagai bukti kalau misalnya si pegawai ASN ini terus mengembangkan dirinya baik dari dimensi pengetahuan maupun keterampilan. Seperti itu. Iya, karena untuk membuat aplikasi sendiri itu agak sulit ya, nggak semudah kayak public speaking gitu, karena harus menguasai bahasa-bahasa programming dan sejenisnya juga. Nah, buktinya kan baru pemerintah Jawa Barat ya yang punya aplikasi kayak gini. Benar-benar. Banten belum ada. Mungkin nanti Kota Serang ke depannya ada kali ya. Atau pemerintah Provinsi Bantennya. Kenapa? Barat. Apa sih Bapak nggak kedengeran? Tapi saya memang putus Bapak. Kita belajar menerjemahkan omongan Bapak dari ini, dari gerak bibir. Iya.
Nggak bisa juga bahasa itu saya. Jadi gimana, coba ulangi? Kalau misalnya di yang Nisa gak kedengar berarti gara-gara aku ini sinyalnya, gara-gara saya nih. Iya, jadi ulangi lagi. Anehnya sebenarnya sih ada Samsat digital yang benar-benar dari nasional. Itu ada aplikasinya sendiri. Makanya saya sebagai warga yang masih ber-KTP Jawa Barat itu bingung ketika tahu ada Sambara, ternyata ada Samsat digital juga. Kalau kemarin saya sih bayarnya di Samsat digital karena belum tahu ada Sambara ini. Jadi daerah lain juga sebenarnya bisa bayar Samsat, bisa bayar pajak lewat Samsat digital itu ya? Iya, kalau Samsat digital itu nasional. Jadi untuk semua yang STNK-nya plat nomornya di setiap provinsi gitu. Mungkin itu nanti tinggal pemerintah Jawa Baratnya kolaborasi kali ya dengan pemerintah pusat untuk entah itu pembagian atau kayak gimananya keberlangsungan si aplikasi ini sendiri sama si Samsat yang berlaku secara nasional itu. Iya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya Samsat digital yang nasional itu website atau aplikasi juga, Mbak? Aplikasi. Download di Play Store. Saya malah baru tahu dari Mbak Wafa ini kalau ada Samsat online. Saya juga. Tahu gitu mah nggak perlu ya datang-datang ke Samsat selama ini. Biasa. Udah lama ya, Samsat digital yang nasional. Itu malah BTW, ini timing kita berapa menit lagi ya buat Zoom meeting-nya? Nggak kelihatan durasinya sih di saya. Di Mbak ada durasinya nggak? Nggak ada. Pojok atas 40 menit itu apa ya? Waktu kita yang udah dipakai apa? Maksimalnya ya? Cuma di situnya 40 menit. Jadi total. Totalnya. Oh ini nih, udah ada notifikasi. Udah ada. Oh, 9 menit lagi. Oke. Jadi kesimpulannya gimana Mbak Nur sebagai ketua? Ya, jadi kesimpulannya penugasan ini insya Allah kita lakukan dengan metode musyawarah mufakat ya, dan pembagian tugas juga. Terus kita pemilihan dari segi pemilihan video juga. Tadi kita ada beberapa video dan akhirnya kita memilih video ini karena memang mencakup semua core values ASN ada di sini, dan video ini bentuknya yang positifnya karena kita sudah lelah ya dengan yang buruk-buruk atau yang negatif. Jadi kita mulai mengarahkan sesuatunya ke arah positif-positif aja. Iya, benar-benar. Jadi nanti untuk bahan PPT saya ambil dari rangkuman yang Mbak Nur kirim, terus nanti saya tambahkan ya Mbak ya. Boleh, tapi nanti kan yang bisa ngupload saya ya Mbak. Jadi nanti Mbak Anissa minta tolong bantu kirim ke saya dulu ya. Iya, siap-siap. Nanti saya kirim Word lengkapnya dulu kali ya buat Mbak Nur periksa. Oke, siap. Oke, Mbak. Ya, kalau PPT emangnya harus dikumpulin kapan ya? PPT itu kayaknya enggak ya Mbak ya, cuma dipakai pas buat presentasi aja kan? Iya, untuk mempermudah presentasi aja biar nggak harus ngebuka Word. Kalau Word kan harus baca kata per kata ya, sedangkan kalau PPT kan cuma poin-poinnya aja yang kita baca di situ. Nggak apa-apa, misalnya saya yang bikin PPT nih, saya yang menampilkan nanti. Terima kasih, Mbak Wafa aja. Takutnya, maksudnya males gitu nih saya bikinnya, atau enggak udah keseringan bikin video terus keburu mual gitu. Enggak, saya masih semangat kan baru masa hari kelima. Bagian ngobrol yang gini doang aku tuh keluar
Ya, suaranya Aneh banget tadi- sih emang ya. Tadi pas ngomongin kompeten sama ini nggak keluar. Yang penting-pentingnya malah putus-putus coba. Nanti kita home pimpa aja kalau enggak ya, siapa yang presentasi ya. Iya, gampang lah. Ya udah ya, dicukupkan dulu ya Zoom-nya kita. Terima kasih atas Ya, kerjasama dan makasih waktunya juga. teman-teman. Kita juga Sama-sama, Mbak. Dengan Bapak dan Mbak Nisa. Ya.